Hai, selamat datang di channel Kang Santai. Di video ini saya akan melanjutkan pembahasan bagian yang di-skip pada Rivuletta part ke-6, yang mana hanya akan membahas setengah dari volume 4. Perlu digarisbawahi bahwa sumber informasi yang kudapat berasal dari light novel, namun sangat mungkin ada kesalahan karena terkadang aku salah menerjemahkan sebuah kata yang bisa berdampak pada informasi yang salah. Maka dari itu, jika kalian menemukan ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Chapter 1 dibuka dengan Hajime yang kembali ke Furen dengan Bryce dan terjadi sedikit keributan. Seperti biasa, banyak yang menargetkan Yue dan Xia. Dan sampai pada akhirnya, beberapa petugas datang dan hendak membawa mereka. Tetapi salah satu petugas bertanya, apakah mereka adalah Hajime, Yue, dan Xia? Karena jika itu mereka, maka mereka akan langsung dipersilakan masuk karena perintah dari Illwa. Akhirnya mereka langsung diizinkan masuk, dan sesampainya di guild, Illwa bersyukur karena Will kembali secara hidup-hidup. Dan ternyata di sini Illwa berkata bahwa dia merasa kalau Hajime adalah salah satu party hero yang disummon. Maaf, ternyata ada kesalahan di video part 4 kemarin. Tidak perlu jauh-jauh ke volume 11 karena di volume 4 Illwa sudah berkata demikian. Dan di volume 11 Illwa cuma bilang bahwa dia merasa Hajime menyembunyikan sesuatu yang sangat besar dengan potensi merubah dunia. Berlanjut ke penginapan, ini adalah penginapan VIP fasilitas guild. Dengan selesainya misi pencarian Will Kudeta, Hajime dan kelompoknya dipromosikan menjadi petualang peringkat emas dan tentunya mendapat beragam fasilitas dari guild. Di tengah saat-saat bersantainya, Hajime kedatangan tamu, dan tamunya adalah Will bersama kedua orang tuanya. Mereka ingin berterima kasih secara langsung kepada Hajime karena telah menyelamatkan Will. Tetapi di sini, tiba-tiba sikap Hajime menjadi sangat sopan sampai Xia dan Tio ketakutan. Ya, bayangin aja Hajime dengan sosok seperti sekarang itu, tetapi kepribadiannya jadi kalem. Mungkin kayak gitulah. Kalau ditanya alasannya, ini karena Will dan kedua orang tuanya bersikap sangat baik meskipun mereka adalah seorang bangsawan. Berbeda dengan para bangsawan lainnya yang diketahui oleh Hajime. Hajime pun akhirnya tidak punya alasan untuk bersikap buruk pada mereka. Esoknya, Hajime pergi bersama Xia seperti di anime dan bertemu dengan ikan ini lagi. Dan di sini ada bagian yang di-skip terkait kenapa dia bisa bebas. Ternyata di sini Hajime menghancurkan akuarium tempat om ikan ini dengan crossbits. Crossbits adalah senjata Hajime yang berbentuk seperti salib dengan fitur sebagai senapan dan dapat juga berfungsi sebagai perisai. Tetapi di anime tidak pernah ditampilkan atau disinggung mengenai crossbits. Lanjut ke bagian Mew, di sini dibahas tentang ras Dagon, rasnya Mew, yang mana merupakan basement tetapi dilindungi oleh kerajaan Heilig, karena mereka menghandle 70% dari kebutuhan produk laut di seluruh benua. Ini juga yang menjadi alasan mengapa Hajime menyerahkan Mew ke pihak berwenang, karena Hajime yakin bahwa Mew akan diperlakukan baik karena merupakan ras Dagon. Ngomong-ngomong, meskipun salah satu labirin tujuan Hajime merupakan tempat asal Mew, yaitu Erisen, dia tidak ingin membawanya karena sebelum mereka akan sampai ke Erisen, mereka harus menaklukkan Grand Volcano dulu. Tidak mungkin mereka membawa Mew saat menaklukkan labirin. Setelahnya, mereka menyerahkan Mew dan Mew diculik lagi. Yap, sama kayak di anime. Tapi tunggu, kenapa pembagian kelompoknya Hajime bersama Yue dan Xia bersama Tio? Ternyata ini bukan untuk flirting di tengah mencari Mew, tetapi alasannya adalah supaya setiap kelompok ada setidaknya satu orang yang tahu seperti apa Mew.
karena percuma kalau mereka mencari tapi tidak tahu seperti apa Miu. Singkat cerita, setelah selesai mengurus organisasi kejahatan anak itu, Hajime menuju ke guild untuk laporan kepada Illwa. Di sini Hajime membolehkan Illwa untuk menyangkut namanya dalam aksi penghancuran organisasi tersebut. Normalnya Hajime tidak akan mau karena hal ini dapat membongkar kekuatannya. Tapi dia beralasan bahwa karena dia sudah merepotkan Illwa, maka dia tidak keberatan atas hal itu. Di sini juga Illwa mengatakan bahwa Hajime bisa membawa Miu pulang ke Arisen sebagai misi atau menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Dan Hajime memilih untuk membawa Miu bersamanya. Karena sisanya mirip kayak animenya, cuma ada perubahan-perubahan minor, maka kuanggap chapter 1 selesai di sini. Oke, sekarang masuk ke chapter 2 yang mana diadaptasi ke dalam episode 12. Menurutku ini bagian paling membosankan karena isinya cuma Perti Kouki. Tapi di sini setelah aku baca-baca ulang, ternyata di Perti Kouki disebutkan kalau ada satu healer lagi selain Kaori. Namanya Ayako Tsuji. Tapi ini anak gak dimasukin ke anime, jadi mungkin kalian bingung dia yang mana. Tapi kalau aku lihat di fandom, inilah dia. Sekadar mengingatkan kalau memang banyak anak yang tidak dimasukkan ke animenya. Sebenarnya sih gak masalah, karena rata-rata yang dihilangkan adalah side character yang bahkan aku ragu kalau dia dimasukkan ke dalam anime bakal dapat dialog. Namun untuk kasus Ayako Tsuji, ini jadi masalah. Karena Kaori pada akhir episode 13 memutuskan ikut dengan Hajime. Dan dengan dia sebagai satu-satunya healer pada Perti Kouki dalam versi anime, tentu akan menjadikan kekosongan kekuatan yang cukup sulit. Dengan hadirnya Ayako Tsuji, ini menjadikan perginya Kaori masih masuk akal. Dan selama membaca puluhan halaman chapter 2, kayaknya cuma keberadaan Ayako Tsuji sebagai healer yang menarik perhatianku. Sisanya dah sama kayak animenya, cuma lebih kompleks saja. Karena chapter 2 semembosankan itu dan hampir nggak ada event penting, maka mari lanjut ke chapter 3. Tetapi lagi-lagi di chapter 3 isinya full cuma cerita perjalanan Endo untuk keluar dari labirin dan mencari bantuan. Oke lah, ya udah. Kurasa cukup. Untuk 2 chapter sisanya akan kubahas pada part selanjutnya yang mana merupakan part terakhir dari pembahasan ini. Terima kasih telah menonton, mohon maaf jika ada kesalahan, dan sampai bertemu kembali.